manajemen proses, dan penanganan file. Manajemen proses adalah bagian terpenting dari upaya pengembangan dan peningkatan proses. Jadi, manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Di sini saya akan menunjukkan contoh dari manajemen proses dalam Windows 7. Baiklah, pada saat ini saya ingin menunjukkan apa itu manajemen proses dalam Windows 7 pada VirtualBox kali ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut aja ke dalam videonya. Untuk yang pertama di sini kita klik start aja untuk memulai sistem operasi dari Windows 7 yang kita gunakan dalam VirtualBox. Ini kita klik start aja. Untuk yang pertama di sini kita akan menunggu untuk booting dari sistem operasi Windows 7 yang akan masuk ke dalam desktop atau menu Windows 7 yang akan kita gunakan dalam VirtualBox kali ini. Di sini masih inilah saat proses booting untuk memasuki menu Windows atau desktop Windows 7 yang akan kita gunakan. Di sini agak lumayan lalot karena di sini saya memakai VirtualBox. Di sini ini kita bisa lihat udah di dalam tampilan Windows 7. Ini kita untuk bersama saja terlebih dahulu. Oke, baiklah kita lanjut aja. Di sini untuk melihat manajemen proses yang ada pada Windows 7 kali ini, untuk melihatnya kita masuk ke dalam Task Manager. Di sini untuk masuk ke dalam Task Manager ada dua cara, yaitu yang cara pertama kita klik aja kanan di sini, lalu kita Start Task Manager, atau kita klik Windows, atau kita klik aja di sini Task Manager, lalu kita klik aja yang kedua ini. Oke, di sini kita bisa lihat semua manajemen proses yang kita gunakan dalam Windows 7 yang kita gunakan saat ini. Oke, di sini ada beberapa, yaitu application, proses, service, performance, networking, dan user. Untuk pertama sih aplikasi. Untuk aplikasi di sini karena tidak ada aplikasi yang saya gunakan, jadi tidak kunjung di sini. Saya memberikan contoh satu aplikasi Windows Explorer. Untuk kita lihat, kita klik aja untuk membuka, lalu kita inisiasi. Lalu kita bisa lihat file atau Windows Explorer-nya, dia di sini timbul running. Selanjutnya di sini contoh, saya klik yang ini video play, lalu di sini ya di sini juga timbul karena saya sudah buka aplikasi. Di sini juga kalau manajemen prosesnya kita bisa mengeluarkan aplikasi dari Task Manager. Kalau ada masalah dalam aplikasinya, kita bisa keluarkan dari sini. Kita klik kanan aja, lalu kita end task. Di sini pasti udah keluar. Oke, selanjutnya di proses juga ini kita bisa melihat secara rinci aplikasi yang kita gunakan, kecepatan CPU-nya, lalu memori yang kita gunakan. Semakin lama atau semakin banyak memori yang kita gunakan dalam aplikasi, di sini juga semakin kita akan bisa lihat memori yang kita gunakan dalam aplikasi tersebut bisa berapa kapasitas yang telah kita gunakan selama yang kita pakai. Di sini juga sama juga dengan di sebelahnya service ini, dan service ini hanya secara detail yang kita bisa lihat, kita bisa gunakan untuk secara lebih detail untuk teman-teman menggunakan. Oke, selanjutnya di sini kita lanjut ke performance. Performance ini adalah statistik dari performance dari kinerja CPU yang kita gunakan pada saat ini. Di sini teman-teman bisa lihat pada kinerja atau performa CPU dan memori yang kita gunakan.
secara rinci dan statistik yang bisa teman-teman lihat. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke dalam networking. Di sini kita bisa melihat semua adapter atau jaringan yang kita gunakan pada komputer atau Windows 7 pada kali ini. Di sini kita bisa melihat berapa MPPS yang kita gunakan atau terkonek oleh WiFi atau apa jaringan yang kita gunakan. Kita bisa melihat atau performanya adapternya di sini. Oke, selanjutnya di user. Di sini user, teman-teman bisa lihat di sini karena hanya ada satu user yang saya gunakan. Di sini kita bisa juga menambahkan beberapa user dan juga kita bisa menonaktifkan atau menghapus user dengan klik kanan di sini disconnect atau lock. Oke, hanya begitu list manajemen proses dalam Task Manager. Selanjutnya kita akan beralih ke dalam Windows mengaktifkan fitur dari Windows Defender atau mematikan fitur dari Windows Defender. Baiklah, pada saat ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang Windows Defender. Windows Defender merupakan software anti-spyware yang diinkludkan oleh Microsoft ke sistem operasi Windows 7. Secara standar, Windows Defender otomatis aktif di Windows 7. Meskipun demikian, ada saatnya Anda perlu mematikan atau menghidupkan anti-spyware ini secara manual. Misalkan ketika Anda ingin menggunakan anti-spyware, pihak ketiga atau third party, Anda disarankan untuk mematikan Windows Defender karena jika menggunakan dua anti-spyware pada sebuah sistem, maka berpeluang menyebabkan crash pada sistem. Di sini saya ingin memberikan contoh, langsung aja ke dalam contohnya untuk mengaktifkan dan mematikan Windows Defender. Oke, di sini saya ingin menunjukkan atau memperlihatkan cara mengaktifkan atau mematikan Windows Defender dari Windows 7 di dalam VirtualBox atau juga di dalam Windows 7, teman-teman sekalian. Untuk pertama-tama di sini kita klik aja dalam Start, lalu selanjutnya di sini kita pergi ke Search atau pencarian. Di sini kita kalau ingin mencari Windows Defender, kita klik aja Windows Defender. Kita ketik aja Windows Defender. Di sini Windows Defender ini kita klik aja 2 kali. Kalau di dalam sini untuk mematikan fitur atau menyalakan fitur dari Windows Defender, di sini kita klik aja Tools. Lalu selanjutnya kita klik yang option yang ada di setting ini. Selanjutnya kita Administrator. Lalu di sini untuk teman-teman ingin mematikan atau menyalakan Windows Defender, di sini kalau ingin mematikan kita hapus saja centangnya. Kalau ingin teman-teman menyalakan Windows Defender, kita centangkan saja. Oke, kalau seperti ini, kalau udah seperti ini kita save aja. Dan itulah cara untuk mematikan atau menyalakan fitur dari Windows Defender dalam Windows 7. Selanjutnya kita ingin menampilkan cara ekstensi file dari Windows 7. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang ekstensi file. Ekstensi file adalah salah satu dari metadata yang menjelaskan informasi tentang file atau data fisik dari suatu file. Ekstensi file ini sangat penting karena berhubungan dengan registry yang menentukan dengan software atau aplikasi yang tepat untuk membuka file tersebut. Dalam properties file diberitahu hukum bukan informasi open wide yang memberitahukan aplikasi yang tepat untuk membuka file tersebut. Di sini ada beberapa jenis dari file. Oke, di sini kita lanjut aja ke dalam contoh dari ekstensi file. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh tentang ekstensi file. Di sini kita pergi ke menu search, kita ketik control panel, kita klik. Setelah itu kita klik application.
Setelah itu kita klik folder option. Kita pergi ke view. Setelah itu kita oke. Jika teman-teman di sini masih tercentang, kita uncentang. Setelah itu kita apply. Setelah itu kita oke. Nah, yang ini jika masih tercentang kita uncentang. Kita apply, setelah itu kita oke. Terima kasih.